bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika as-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama doa, sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Luaskanlah rizki kami, rizki yang halal, thayyib dan barakah, serta terimalah semua amal ibadah kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisirril Fatihah. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Haq yang insya Allah semuanya calon penghuni surga Firdaus semuanya. Sehat semua, ibu, bapak sehat, adik-adik. Dari mana ini? Alhamdulillah, ini penerus generasi penerus Islam. Jamaah rahimakumullah, tema kajian subuh kali ini judulnya adalah apa, Pak? Manfaat menjadi orang yang dermawan. Tentunya dermawannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuh, kok gak jawab? Gak bahaya. Gak jawab, gak bahaya, bener? Bahaya nama bener, Pak? Bu? Bahaya. Loh, bahaya ini apa, Ustaz? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Hei Ali, orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebut namamu dia tidak mengucapkan sholawat kepada." Saya ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dijawab sallallahu alaihi wasallam, boleh dijawab Allahumma shalli wa sallim alaihi, boleh dijawab Allahumma shalli alaihi. Pokoknya tak jawab, ayo mulai. Jangan.
Apa? As-sahiyu, orang yang dermawan itu, kata Rasul, manfaatnya apa? Yang pertama adalah qaribun minallah, dekat dengan Allah. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, Rasul kasih bocoran ini apa? Kita mau nggak jadi orang yang dermawan? Dermawannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pencitraan, bukan karena riya, tidak. Dan dermawannya ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Harta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah, semuanya untuk Islam. Harta Abu Bakar As-Siddiq semuanya untuk Islam. Hartanya Umar bin Khattab semuanya untuk Islam. Hartanya Uthman bin Affan semuanya untuk Islam. Ali nggak punya harta, tapi apa? Ali dermawan ilmu. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita mau dekat dengan Allah, hidup itu pilihan. Mau jadi orang sahiyun, as-sahiyun dermawan, atau menjadi orang al-bakhil, orang yang bakhil. Terserah. Ingat, Allah titipkan kita rezeki. Kita mau jadi orang dermawan apa bakhil? Itu pilihan. Semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah antara lain, yaitu tanda-tandanya apa? Ia menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang yang bertakwa itu apa? Mau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Bukan sempit dulu baru lapang. Kenapa? Karena biasanya banyak manusia ketika dikasih kelapangan oleh Allah malah lupa dengan Allah. Contohnya siapa? Contohnya siapa, Pak? Bu? Ibu? Contohnya Qarun. Qarun, Pak. Loh, Qarun itu walinya Allah loh. Ustaz tahu dari mana? Saya tahu dari guru saya, yaitu Ustaz Yasri. Ya, ketika membahas kitab Fathur Rabbani, yang kitab itu disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qarun dulu miskin, sering salat jamaah sama orang tuanya, hidup pada zaman Nabi Musa. Kemudian apa? Doanya mustajabah Qarun itu. Doanya mustajabah karena barokahnya salat jamaah. Habis itu setelah Qarun sudah jadi wali, Allah uji dengan harta. Loh. Qarun sudah jarang salat jamaah. Qarun nggak mau bayar zakat. Qarun nggak mau infak. Qarun nggak mau sedekah. Qarun sudah jauh dari Nabi Musa. Maka mohon maaf, kewaliannya
dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jamaah rahimahullah, kalau kita mau dekat dengan Allah, maka cirinya orang bertakwa. Kenapa orang bertakwa, Pak Ustaz? Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanya karena takwanya. Ciri dari orang bertakwa, dia mau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kita sudah takwa belum ini? Tanya pada diri kita masing-masing. Kemarin yang dikasih Allah kuasa rezeki, korban apa enggak? Korban apa enggak? Ada orang yang dikasih Allah kuasa rezeki bisa korban tapi tidak mau korban. Maka kata Rasul, jangan dekati tempat salat kami. Ada jamaah, ada orang muslim beli HP yang harganya 25 juta bisa. Korban yang mungkin 3,5 juta, 4 juta, tidak mau. Ada enggak? Ada apa enggak? Hukum dengan ini. Ada enggak? Makanya jamaah Allah, saya ulangi lagi, kita dititipi Allah rezeki, kita jadi orang dermawan, apa baik. Yang kedua, manfaatnya orang yang dermawan itu apa? Kata Rasul, qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Jadi diumumkan ini, surga itu tempatnya orang yang dermawan karena Allah, bukan tempatnya orang yang bakhil, medit, bukan. Kenapa Ustaz? Balik lagi di surah Al-Imran tadi. Awalnya jadi surga itu disiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Maka jemaah rahimakumullah, siapapun orang kalau mau dekat dengan surga, dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi enggak mau jadi orang dermawan enggak? Zakat ada ketentuannya. Ada zakat mal, ada zakat fitri. Enggak sampai nisab, enggak sampai apa Pak Ustaz? Maka dia keluarkan infak, sedekah. Infak dan sedekah kita. Apalagi jemaah rahimakumullah, ketika orang itu menginfakkan hartanya karena Allah. Coba buka Qur'annya surah Sabah. Surah Sabah surah 34 ayat 39. Wa ma pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Masjid Baitul Haq ini jadi karena, mohon maaf saya yakin, hakul yakin, orang yang niat bangunin karena Allah, dan pasti akan dibangunkan Allah rumah istana surga. Minuman-minuman santri, minuman-minuman santri ini disaksikan, Pak. Bukan minuman yang produk-produk, mohon maaf, produk-produk yang dukung Israel. Halo? Halo? Kita Palestina. Kok makan minumnya produk-produk Israel? Di pondok anak saya tambah beras, Pak, Jombang. Tidak boleh, Pak, pakainya. Klub-klub, mohon maaf, yang dulu bisa tidak boleh, Pak. Sejak dulu sebelum ada
MUI keluarkan fatwa sudah saya. Jadi mohon maaf, semuanya balik lagi. Kalau kita mau dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, maka kuncinya mau nggak kita jadi orang awam? Sekarang nggak pakai uang Pak Ustaz, udah pakai kris. Saya masuk tadi sudah ada kris. Ya. Kenapa Pak Ustaz? Wah, ada aja Pak. Mohon maaf nih, maling-maling waya subuh itu kotak amal dibawa ke atas Pak. Mohon maaf, di suatu masjid ya, di masjid yang belakangnya Plaza Marina Pak. Jadi pas waya sholat subuh, jamaah sholat subuh ini, mohon maaf, maling gondol kotak Pak. Akhirnya kotak itu borong Pak. Ya, lu gitu akalnya wadah tuh. Sapu dikasih link Pak. Masya Allah, macam-macam. Nek kris, insya Allah langsung masuk ke rekening apa masjid insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, kata Rasul, orang yang dermawan as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah. Dan yang ketiga, as-sahiyyu itu orang yang dermawan itu qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dekat dengan manusia, disenangi manusia, disenangi manusia. Lah, pertanyaan saya, ibu, bapak, adik-adik, apakah ada sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW yang dulu bakhil, ada nggak? Loh kok menanggapi? Ada nggak Pak? Ada nggak? Bu, ada nggak Pak? Sahabatnya Rasul yang dulu bakhil? Ada Pak? Siapa Pak namanya Pak? Oh nggak tahu Pak Ustaz. Saya belum kenalan Pak Ustaz. Ada Pak? Pak? Ibu-ibu ada enggak Bu? Sahabatnya Rasul yang bakhil Bu? Jawabannya ada. Siapa? Yaitu curhatan dari seorang istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan namanya siapa Bapak Ibu? Bu Sufyan. Apa kan? Mereka ngerti ya, Indon. Itu pernah curhat pada Rasul. Datang kepada Rasulullah, itu berdoa, ya Rasulullah, ada apakah boleh seorang istri mengambil uangnya suaminya ya Rasul? Rasul menjawab, bukan boleh, tidak. Ditanya, kenapa kau mau mengambil uangnya suamimu? Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kaya raya, tapi dia bakhil ya Rasulullah. Bakhilnya enggak hanya kepada saya, istrinya, kepada anaknya, tidak, pada dirinya sendiri juga bakhil ya Rasul. Oh begitu. Gimana Rasul? Kalau begitu boleh. Paham? Halo? Suami-suami yang bakhil, siap-siap ya, uang diambil istri-istrinya ya. Kok istri-istrinya kebanyakan? Istrinya, pasangannya. Tapi kalau suaminya itu sahiyun, dermawan, roman, seorang istri mengambil uangnya suaminya tanpa izin, hukumnya haram. Bu, ibu, ibunya ada Pak ya? Ada ya. Jumlahnya berapa ibu itu? Lebih banyak dari bapak-bapak ibu. Jadi jamaah rahimakumullah, ada itu. Dan mohon maaf, saya pernah lihat sendiri Pak. Ada jamaah umroh, mohon maaf. Saya lihat dulu orang yang datang apa enggak ya? Oh enggak datangnya. Apa? Sandalnya itu bedon Pak. Bu, sandalnya bedon Pak. Sandal garbitnya bedon Pak. Dari Nabawi Pak, Masjid Nabawi bedon. Putus ya sandalnya. Lah,
Saya kemudian beli aja, enggak Ustaz, saya enggak beli. Ternyata apa? Dia sudah siap peniti. Akhirnya dikasih peniti. Enggak mau beli ya. Sandal yang putih-putih yang 6 real enggak mau. 6 real berarti 24.000 tadi. Kalau 4 ribuan, 6 kali 4 20. Enggak mau Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Informasinya adalah ternyata jempolanya kena peniti tadi tetanus Pak. Dan kabarnya operasi Pak, habis 6 juta Pak kakinya. Kena peniti. Itu beneran ada Pak. Halo? Jadi orang yang bakhil memang benar ada. Bahkan mohon maaf, saya sempat membaca sebuah hadis sampai ketawa. Rasulullah sampai ketawa ya. Jadi salah satu orang yang masuk neraka itu ada orang miskin ya, yang sombong tapi juga bakhil Pak. Ada yang itu sampai ya Allah ketawa. Ada aja itu. Ya umatnya Rasul. Insya Allah yang di sini insya Allah tidak ada yang bakhil. Insya Allah. Coba semuanya senyum coba. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum Pak. Bu, ibu-ibu kalian. Nah senyum itu ditahan berapa detik? 6 detik. Kalau 3 detik namanya ngenyek. Kalau lebih dari 6 detik namanya pemengek. Jadi mohon maaf, orang dermawan itu senyum juga. Ya. Balik lagi semuanya, tapi senyumnya jangan berlebihan. Gak bahaya kan jadi ya. Nanti. Yang keempat, orang yang dermawan itu kata Rasul ba'idun minan nar. Jauh dari neraka. Jadi kalau kita mau jauh dari neraka, doa setelah sholat kita akan baca istighfar antara lain, kemudian baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhkanlah kami dari neraka. Ya Allah jauhkanlah kami dari neraka. Ya Allah jauhkanlah kami dari neraka. Lah salah satu supaya kita jauh dari neraka, mau nggak kita jadi orang yang dermawannya kepada siapa Pak Ustaz? Sudah Allah tentukan. Itu ada sahabat itu, Qurannya surah Al-Baqarah ayat 215. Ada sahabat yang kaya raya bingung delek duit, akhirnya datang kepada Rasul tanya tentang siapa yang harus saya kasih infak ya Rasul. Al-Baqarah 215 Pak, nanti lihat itu. Ternyata yang pertama itu orang tua Pak. Orang tua tentunya kalau bertua juga. Baru yang kedua kerabat. Kerabat ada dua macam, kerabat dekat, kerabat jauh. Jadi dulu kan kerabat dekat. Baru kemudian anak yatim. Anak yatim. Lah, saya tanya dulu. Anak yatim yang didulukan menurut Allah di dalam Al-Quran, anak yatim yang di mana dulu? Sebelah kanan kiri itu ada anak yatim Pak, tetangga. Ada anak yatim yang mungkin di desa tapi ada hubungan kekerabatan. Pertanyaan saya, anak yatim yang dulu, yang mana yang didulukan? Yang di kanan kiri, apa di panti asuhan, atau yang masih ada hubungan kekerabatan? Yang mana Pak? Bu? Mana Pak? Pak, mana Pak? Yang kerabat. Ayatnya begitu. Quran surat Al-Balad, yatimah dza maqrabah. Anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan yang didulukan. Maka mulai hari ini kalau kita ibadah, jangan semau kita, tapi sesuaikan kemauan kita dengan kemauan kehendak Allah yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk mohon maaf,
Boleh nggak zakat dikasihkan anak yatim? Boleh nggak? Pak, Bu, zakat dikasihkan anak yatim boleh nggak? Pak, boleh nggak Pak? Mas, boleh Mas? Zakat dikasihkan anak yatim boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa Pak Ustaz? Karena yang menerima zakat itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 60. Di situ yatim tidak ada. Paham? Yatim tidak ada. Berarti selama ini saya kalau zakat dikasihkan yatim tidak salah Ustaz. Tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk